Ini tuan-tuan, orang-orang Sulu supaya tahu, dalam tahun 1993, kalau saya tidak salah, dalam tahun sekitar tahun itulah, Sultan Musa ini sultan paling kayo. Tuan-tuan sekalian, kalah semua sultan di Malaysia itu kayonya. Ladang yang banyak, minyak yang mengalir terus, duit itu mengalir terus dia. Kayanya luar biasa Sultan Musa ini. Pada tahun itu 1993 turunlah dia dari tahtanya. Nah, supaya tuan-tuan tahu nih, turun dari tahtanya, ditanggalkannya pakaian rajanya itu, diserahkan kepada anaknya nama Sultan Abdul Aziz. Lalu raja ini kemana? Mau Sulu. Ditinggalkan dunia dengan segala kemewahannya itu. Maka jadilah Sultan Abdul Aziz sultan kedua dari negeri Langkat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu di majlis ilmu ini. Semoga kita semua dimudahkan segala urusan kita dan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, malam ini kita mulai lagi dari ayat yang ke-95 firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatbuka ya Samiri, ya Samiri. Tatkala Allah memberitahu kepada Musa tentang penyelewengan oleh kaumnya, maka bersegeralah beliau kembali ke tempat itu dalam keadaan marah. Yang pertama dijumpainya adalah kaumnya sendiri, ditanya dengan beberapa pertanyaan, dan kaumnya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian beliau bertanya kepada abangnya Nabi Harun. Begitu marahnya beliau sehingga beliau menarik-narik janggut dan menggoyang-goyang kepala abangnya itu. Maka semakin fahamlah beliau bahwa yang keladi dari ini semuanya adalah Samiri. Maka dipanggillah Samiri. Maka berkatalah Musa seperti ayat yang saya bacakan tadi, qala fama khatbuka ya Samiri. Dia berkata, Musa, maka apakah perkara engkau ini? Begitulah kira-kira lebih kurang terjemahannya. Fama khatbuka ya Samiri. Apakah perkara engkau ini? Artinya, apa yang mendorong engkau ini berbuat demikian? Begitulah pertanyaan Musa itu kepada Samiri. Apa yang membuat engkau, mendorong engkau berbuat demikian?
Jadi Nabi Musa pulang ke kampung itu, ke tempat mereka itu dalam keadaan marah dan sedih. Mudah sekali kaum itu ditokoh, tuan-tuan. Mudah sekali ditokoh, ditipu, dikhianati. Jadi ketika ditanya, qala fama khatbuka ya Samiri, apa perkara engkau, gerangan engkau ini berbuat demikian? Tuan-tuan sekalian, Nabi Musa alaihissalam memang sudah dirancang oleh Allah datang ke negeri Mesir itu selain untuk menyampaikan risalah kepada Fir'aun, yang kedua mengeluarkan kaumnya itu Bani Israel dari negeri Mesir itu. Kalau cerita mereka diperbudak, sudahlah, lainlah hal diperbudak. Kita pun di era modern ini karena diperbudak juga kita. Di zaman yang ribuan tahun itu mereka diperbudak. Masalah lebih tinggi dari itu lagi. Mereka bukan hanya diperbudak, diintimidasi, dihina, tapi mereka disuruh untuk menyembah berhala. Oleh karena itu diperintahkan kepada Musa, salah satu caranya itu keluarkan mereka dari negeri Mesir itu. Setelah sekian tahun lamanya, dan bukan mudah mengeluarkan manusia seramai 600.000 orang itu, lebih dari 500 juta. Tapi nyatanya atas kuasa Allah, atas izin Allah, Nabi Musa berhasil mengeluarkan mereka untuk terlepas dari penyembahan berhala itu. Selamat dari Fir'aun. Fir'aun pun mati, tinggal tempat baru, menyembah lagi. Apa tak marah Nabi Musa ini? Apa yang membuat engkau berbuat demikian? Apa yang mendorong engkau berbuat demikian? Begitu kata Musa. Maka menjawablah Samiri, yang kata setengah riwayat, ilmu gaib Samiri ini tinggi juga. Ada juga dukunnya. Begitu Tuhan. Ya. Kalau dah ada dukunnya, nggak tahulah sikit-sikit ilmu gaib tuh. Jin ini dia membuat berita, 10 berita dibawanya, satu yang betul tuh. Yang betul itulah yang membuat orang terkenang-kenang dari yang satu, itu yang terkenang tuh. Sama dengan main judi, 10 kali main, sekali menang, yang lain kalah, yang tinggi itu yang menangnya lah. Jadi sebahagian riwayat mengatakan Samiri ini dia tinggi ilmu gaibnya itu. Dia mengetahui, kata Samiri dalam Allah sebutkan, qala, ini perkataan Samiri kepada Musa ketika dicari, apa yang mendorongmu berbuat demikian? Qala basurtu bima lam yubsuru bi. Kalau di sini tuan-tuan sekalian disebutkan alimtu ma lam ya'lamu, ya, aku mengetahui sesuatu yang mereka tak tahu. Tapi asal kalimat basur itu, aku melihat sesuatu yang mereka tidak melihat sesuatu itu. Dukun enggak? Dukun lah. Tahu di sesuatu yang orang tak tahu. Di zaman sekarang ini banyak juga orang sok tahu. Tak tahu bilang dia tahu. Itu lain pula ceritanya. Basurtu bima lam yabsuru bi. Aku telah melihat sesuatu yang mana Bani Israel yang ramai itu tidak melihat itu. Aku tahu, tapi mereka tak tahu. Apa yang ditahukan Samiri ini? Kata dia, faqabattu qabdatan min asli rasul. Ini Allah yang menceritakannya. Maka ku genggamlah qabdatan, satu genggaman, kata dia, min asli rasul, dari bekas atau jejak rasul. Rasul ini maknanya Jibril alaihissalam. Apa yang dia tahu, apa yang dia lihat yang orang tak tahu, dia nampak, dia lihat waktu Jibril turun dan naik kuda. Ditengoknya Jibril tuh waktu terbelah laut itu, yang datang tuh atas perintah Allah Jibril. Itu kerja Jibril.
dibelah terbelah laut itu. Peristiwa itu turunlah Jibril dengan seekor kuda. Nampaknya lah Samiri ini, nampak Jibril menunggang kuda, tapak yang ada di tanah itu ditengoknya. Bokeh tapak kuda itulah diambilnya. Ika sebetulnya kita kan cito ilmu perdukunan kok sebetulnya. Ika yang belajar berdukun selewa betul. Diambilnya lah. Itu kalau dikiaskan banyak tuan-tuan tentang bekas-bekas ini. Dijadikan alat untuk menyihir orang banyak. Ditengoknya itu katanya bekas tadi itu, asar tadi, jejak tadi diambilnya. Yang kata setengah riwayat diletakkannya lah di kerongkongan ijil tu, makanya ijil tu dia bersuara. Atau dibuangkannya. Wa kadzalika sawwalat li nafsi, dia akui kesalahannya. Demikianlah karena nafsuku telah membujuk rayuku berbuat demikian. Diakuinya. Begitulah tuan-tuan sekalian. Waktu ada Nabi Harun, mereka melawan Nabi Harun itu. Bahkan Nabi Harun itu mau mereka bunuh. Jangan kau banyak cerita di sini, jangan engkau nasihat kami, engkau bunuh di sini. Akhirnya Nabi Harun lebih memilih bersikap diam, dan supaya Bani Israel tidak terpecah. Persatuan itu perlu juga untuk dijaga, tuan-tuan sekalian. Jangan sempat terpecah dia. Mengalahlah Harun tadi itu. Tetapi waktu Musa datang, semuanya diam. Tak berani bercakap, tak berani bersuara. Ditanya baru menjawab. Jangan tak menjawab, ditopuk. Begitulah karismatiknya, punya karisma yang luar biasa Nabi Musa di hadapan kaumnya berjumlah 600.000 orang itu. Luar biasa karisma, pemimpinnya luar biasa. Bila ditanya demikian dan jawaban Samiri demikian pula, qala, berkatalah Musa. Di perkataan Musa tak bisa dibantah, tuan-tuan. Begitu, tak bisa dibantah. Apa cakap Nabi Musa diikuti, tak bisa dibantah. Qala, berkata Musa, fazhab, enyahlah engkau, berangkat engkau sekarang juga. Tengok tuan-tuan. Padahal Samiri ini sudah punya dia komunitasnya, sudah punya golongan, sudah punya orang-orang kuat. Tapi perkataan Musa ini tidak bisa dibantahnya. Musa berkata, fazhab, kalau begitu enyah engkau, berangkat engkau dari sini, jangan kau di sini lagi. Tak bisa bercakap. Fazhab, pergi engkau. Fa inna laka fil hayah, maka sesungguhnya bagi engkau pada kehidupan ini, antakula la misas, bahwa engkau berkata tak ada persentuhan. La misasa, tak ada persentuhan. Apa maksudnya? Pergi engkau dari sini, tidak ada lagi persentuhan, tidak ada lagi pergaulan antara engkau dan Bani Israel. Jangankan bersentuhan, bercakap pun tak boleh. Maka ditempatkanlah Samiri di tempat terasing yang orang tidak boleh berkunjung kepadanya, dan Samiri tidak boleh berkunjung kepada orang itu. Dan bila bertemu, jangan coba-coba bercakap. Dan itu dipegang erat, tuan-tuan sekalian. Itu hukumannya, diasingkan dia. Maka di zaman lalu pun di Besilam ini, tuan-tuan sekalian, jangankan orang biasa, begitulah kata riwayat, seorang sultan yang ternama terkenal, yang berkuasa pun konon dikatakan dihukum juga oleh Syekh Abdul Wahab Rukan. Beliau memang figur sentral. Usul itu arti pokoknya. Tak ada berani membantah. Dulu Sultan Abdul Aziz ketika bertolak ke Batavia, ada wawancaranya itu, dan saya baca, masih saya simpan. Wartawan di Batavia, di Jakarta itu bertanya kepada Sultan itu, apakah Tuan Raja? Ini dia. Ini tuan-tuan, orang-orang Sulu supaya tahu, dalam tahun 1993, kalau saya tidak salah, dalam tahun sekitar tahun itulah, Sultan Musa ini
Ini sultan paling kayo. Tuan-tuan sekalian, kalah semua sultan di Malaysia itu kayonya. Ladang yang banyak, minyak yang mengalir terus, duit itu mengalir terus dia. Kayanya luar biasa Sultan Musa ini. Pada tahun itu 1993 turunlah dia dari tahtanya. Nah, supaya tuan-tuan tahu nih, turun dari tahtanya, ditanggalkannya pakaian rajanya itu, diserahkan kepada anaknya nama Sultan Abdul Aziz. Lalu raja ini kemana? Mau suluk, ditinggalkan dunia dengan segala kemewahannya itu. Maka jadilah Sultan Abdul Aziz sultan kedua dari negeri Langkat itu. Diserahkannya. Bukan Sultan Musa itu mangkat, tidak. Dalam saat beliau kaya itulah ditanggalkannya kekayaannya itu. Nah, ini pengajaran kepada kita semuanya. Kalau kita asalnya anak ke situ lah, anak mencari itu. Sultan Musa ini meninggalkannya, kita tidak pergi ke tempat yang ditinggalkannya itu. Tuan-tuan sekalian. Jadi Sultan Abdul Aziz ini pernah ditanya di Batavia, tidakkah Tuan takut meninggalkan kerajaan Tuan di Langkat? Mungkin huru hara segala macamnya. Apa jawabannya? Tidaklah saya takut, karena di negeri itu ada seorang tua katanya, yang memiliki karisma yang luar biasa, yang orang tidak akan mengganggu negeri itu. Siapakah dia? Syekh Abdul Wahab Rokan. Ada beliau di sini, amanlah negeri ini. Makanya dalam tulisan-tulisan itu disebutkan, negeri Langkat itu sebenarnya bukan ditinggikan dengan banyaknya minyak, tidak. Negeri Langkat itu ditinggikan dengan sosok bernama Syekh Abdul Wahab Rokan, yang kata ulama-ulama pada saat itu dikatakan guru yang bertuah. Bertuah dia. Saking tuahnya kalah nama alim, zuhud dan wara'nya itu. Dan beliau sangat berkuasa, diberikan kekuasaan. Maka beliau berluasa untuk menetapkan hukuman pada saat itu. Banyak yang dikeluarkan, ada yang dikeluarkan. Orang-orang yang melanggar di saat itu, di zaman itu, selain dihukum dia dikeluarkan dari kampung halamannya. Jadi tuan-tuan sekalian, Samiri ini tadi diasingkanlah dia. Samiri diasingkan. Tak ada la antakula la misasa, bahwa engkau berkata tak ada persentuhan. Wah, luar biasa tuan. Wa inna laka mau'idan lan tukhlafah, dan sesungguhnya bagi engkau satu perjanjian, tempat, artinya akhirat pula, yang engkau tidak bisa menghindarinya. Tak bisa menghindarinya. Kalau sekarang ini masih bisa diasingkan dia, kalau di akhirat tak bisa, tuan-tuan sekalian. Kemudian kata Nabi Musa, wanzur ila ilahi. Kau tengoklah, katanya, kepada Tuhanmu. Wanzur ila ilahika, lihatlah kepada Tuhanmu, alladzi dzalta alaih, yang engkau senantiasa menyembahnya, akifan, menyembahnya, bahkan tafakkur kepadanya itu, dan diajaknya orang-orang lain. Apa kata Musa? Kau tengok Ijil yang sedang engkau buat nih, engkau ciptakan, dan kau katakan Tuhan mereka dan Tuhanku ini, lanuharriqanna, niscaya kami akan membakarnya, dibakar dia. Summa lanansifanna, dan kami akan menaburkannya. Nah, ini dia. Tah cemana caranya? Mungkin dikikis. Apa itu? Kan ijil ini kan terbuat dari emas. Emas yang dimasukkan di lubang, di acuannya, dibakar berbentuk ijil, anak lembu, kemudian diangkat, dikeluarkan berbentuk anak lembu dari emas. Entah cemanalah agaknya, mungkin dikikis dulu atau dibakar dulu. Karena di sini dikatakan, kata lanansifanna, kami taburkan dia fil yami nasfa, ke laut sebenar-benarnya.
ketika dibakar ijil ini dan ditaburkan, itu disaksikan sendiri oleh Samiri dan orang ramai. Hina betul Samiri ini. Begitu hebatnya di padang alim, dia tahu segala hal, mengetahui yang mereka tak tahu, dia melihat yang orang tak melihat, diperlihatkan kepadanya kehinaannya di hadapan orang ramai. Itu hukumannya. Semua tak bisa berbuat apa-apa. Kalau Nabi Musa sudah bertindak, tak ada berani yang bercakap. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, di segala zaman ini, di segala zaman akan ada orang seperti Samiri ini. Di segala zaman dan di segala tempat, orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, menghasut masyarakat untuk kepentingan tertentu ada. Dan itu muncul bukan dari satu golongan, dari banyak golongan muncul orang-orang seperti ini. Memang Allah sudah memberikan contoh kepada kita semuanya. Sikap yang diambil Musa itulah nampaknya sikap yang terbaik, tindakan yang luar biasa. Dan pula Nabi Musa memang Allah takdirkan punya sosok seperti itu, yang punya karisma yang luar biasa pula. Innama ilahukumullah, sesungguhnya Tuhan kamu tuh setelah selesai urusan semuanya, setelah ijil itu dibakar, dia ditaburkan, dia terhinalah Samiri dan dapat hukuman. Dengan ketetapan itu, kata Musa, bukan itu Tuhan kalian. Terkadang kita pun tanpa kita sadari bertuhankan juga, bukan seperti itu Tuhan kita. Karena kan manusia itu kita tuhankan, benda-benda itu kita tuhankan. Maka kita bisa dilatih untuk tidak begitu, supaya sadar kita. Maka kata Nabi Musa yang Allah firmankan, innama ilahukum ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu. Tuhan kamu itu adalah Allahu, Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Wasi'a kulla syai'in ilma, yang meliputi segala ilmu Allah itu, tuan-tuan sekalian. Kadzalika naqussu 'alaika. Kalau sudah begini punya firman nih, tamatlah cerita Musa nih. Tapi dari surah Toha nih, kita akan berjumpa lagi dengan cerita-cerita Nabi Musa pada surah-surah berikutnya. Maka dalam surah Toha nih, cerita Nabi Musa selesai. Ada 6 pertemuan kita kalau saya tak salah menceritakan Musa dalam surah Toha ini aja. Karena Nabi Musa adalah Nabi yang paling banyak ceritanya, dan Nabi yang paling banyak disebut Allah kisah dalam Quranul Karim. Dan beliau termasuk adalah ulul azmi, dan selalu dibacakan di khutbah sana yang gelar Allah kalimullah, Nabi yang bercakap-cakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, kadzalika naqussu 'alaika, demikianlah kami kisahkan atas engkau wahai Muhammad. Rasulku, wahai Nabi Muhammad, demikianlah kisah Musa ini kami kisahkan kepadamu. Kadzalika naqussu 'alaika min amba. Min ini lil ba'di, memang dia harfu jarri lil ba'di, untuk sebahagian. Artinya yang kami kisahkan nih sebahagian kisah, bukan Musa. Sudah 4 tahun kita mengaji, banyak kisah-kisah yang sudah kita kisahkan, yang Allah kisahkan Quran, yang manusia tak mampu mengisahkannya. Tak mampu manusia. Macam mana manusia mau mengisahkan ini? Makanya dalam pertemuan kita malam ini, kita tidak mau mengisahkan kisah Musa berdasarkan versi perjanjian lama dan baru, karena tetap bertentangan dengan kisah yang Allah kisahkan dalam Quran. Itu supaya tuan-tuan tahu, yang buat ijil itu bukan Samiri, Nabi Harun. Tengok tuh. Jarang kisah kita jarang kita menyentuh
tentang tafsir-tafsir bersifat Israeli itu tidak. Tapi kadang-kadang kita kisahkan supaya apa? Supaya semakin menarik suasananya itu. Ya, supaya menarik dia. Apa contoh dia kisah tafsir Israeli ini? Seperti turun satu ayat disebutkan, ketika mendengar ayat itu berlarilah iblis itu, terkencing-kencing dia, kencing tumpah ke bumi, tumbuhlah pokok tembakau. Yang kata orang, jadi kalau tuan-tuan merokok ini sebetulnya minum kencing iblis. Itu kan Israeli dia, tak bisa begitu dah. Tapi dulu-dulu begitu orang menciptakannya, begitu orang menciptakannya. Bumi ini di atas ikan, ikan tuh di atas apa namanya, lembu di tanduk lembu ada telur, gatal lembu itu sedikit, bergoyang dia, itulah namanya gempa bumi. Dunia ini sudah semakin modern, makanya tafsir ini setiap tahunnya akan berubah-ubah dia. Semakin canggihnya, tingginya ilmu pengetahuan, semakin nampaklah kebenaran-kebenaran itu. Jadi kata Allah, kadzalika naqussu 'alaika, demikianlah kami kisahkan kepada engkau min ambai, sebahagian dari berita-berita maqad sabaq, yang masa lalu. Termasuklah ini kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad atainaka, dan kami telah berikan kepada engkau, kata Allah, min ladunnya, dari sisi kami, langsung dia. Langsung min ladunna. Oh ya. Nanti kalau kita cerita hikam, ladun lain lagi dia. Ladun dia ada tafsir isyari lagi. Min ladunna, dari sisi kami langsung, zikra, satu peringatan. Inilah yang kita ceritakan merupakan peringatan-peringatan, pengajaran-pengajaran. Dan Quran itu zikra, ini Quran lah maksudnya. Banyak peringatan-peringatan dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami telah berikan kepada engkau langsung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Man a'rada anhu, dan barang siapa yang berpaling kepadanya, anhu, an hadzal Quran, berpaling. Allah sebutkan Al-Quran itu merupakan peringatan, di dalamnya banyak pengajaran. Dan barang siapa yang berpaling dari Quran, tak percaya kepada Al-Quran, kalau Allah sudah mengatakan demikian, tentulah banyak orang yang tidak percaya. Jangankan orang non-muslim, orang Islam pun tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran itu. Muslim dia, jangan orang kafir, muslim pun ada yang tak percaya, meragu dia. Sedikit saja kita ragu, tuan-tuan, sedikit saja kita ragu, tak ilmiahlah Quran itu, tak bisa dicerna akal. Begitu cara kita, sudah rusak iman kita itu. Oleh karena itu, jangan sempat ada keraguan kita terhadap Al-Quran. Faham atau tak faham kita tentang Quran itu, tidak boleh ada ragu. Percaya pada firman Allah itu. Man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling kepadanya, fa innahu yahmilu yaumal qiyamah, maka sesungguhnya dia, kalau dasar arti yahmilu kan membawa, yahmilu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wizra, beban, artinya dia akan memikul dosa. Dosa itu akan dipikulnya. Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang berpaling, tidak percaya pada Al-Quran, artinya dia sudah memikul dosa yang berat fi yaumil qiyamah atau yaumal qiyamah. Keadaannya macam mana? Khalidina fih, kekal di dalamnya itu. Saya teringat Muhammad Ali ini, dia pernah berkata gini dia tuan, saya ulang lagi, karena ada juga sebagian mengatakan khalidin ini dia bukan kekal untuk selamanya, ada hadnya, ada batasnya. Khalidin ini kan kekal untuk selama-lamanya. Tapi ada satu pandangan yang menarik juga. Maksud dari kekal itu, macam mana kekalnya, tapi ada batasnya. Maka kata Muhammad Ali, ini petinju. Kadang-kadang orang-orang non agama ini pandai dia.
seperti kita duduk di padang pasir yang tandus, yang jumlah padang pasirnya itu beribu jumlah, berjuta-juta. Duduk kita di atas kursi, di atas padang pasir itu, kita ambil sebutir pasirnya, kita tunggu setahun, setelah sampai setahun buang sebutir tadi, ambil sebutir lagi, tunggu setahun lagi. Bila selesai itu? Tapi ada hadnya katanya, ada batasnya. Tunggulah kalau gitu. Berapa lama? Oh, lama lah betul. Khalidin fi wasa'alahum yaumal qiyamah himla. Jadi kesengsaraan, kesusahan mereka, beban yang berat itu, dosa yang berat itu. Baik tuan-tuan sekalian. Jadi suasana ini Allah menceritakan yatakhafatun bainahum. Tertinggal satu ayat ya, baik. Kata Allah, khalidina fihi wa sa'alahum yaumal qiyamati himla yauma yunfakhu fis sur. Maaf ya. Hari di mana ditiupkan sangkakala. Sur. Kalau sur pagar. Hanya lupa ya. Sur itu pagar deh. Ini sur bagi bisad. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Ketika ditiupkan sangkakala, tuan-tuan sekalian, ditiup pertama sekali, mati semua orang. Ditiup lagi dia, hiduplah dia lagi. Wa nahsyurul mujrimin, dan kami himpunkan, kami kumpulkan al-mujrim, orang-orang yang berdosa itu, yauma idzin, pada saatnya zurqa. Zurqa ini dia, kan asal kata itu dia biru, tuan-tuan. Azraq itu kan biru dia. Ini zurqa, di biru. Artinya lobam, lebam, apa itu, matanya itu. Ketika tuan-tuan pada saat itu keadaannya itu mengantuk, tak bisa tidur, kono takutnya tuan saat itu. Sekarang aja kita tertawa-tawa nih ya. Maka dengarlah, kalau dibaca di Ma'syiral ini, maka ingatlah bahwa kita ada 5 tahapan lagi. Memang diulang-ulang, tapi kita sepeda 5 tahapan lagi. Janganlah kita terbahak-bahak, tertawa-tawa di atas dunia ini. Begitulah sebelum khutbah itu dimulai, hai sekalian manusia, hari ini hari Jumat, janganlah kita ini sebagian, janganlah kita bersenang-senang, tertawa-tawa di atas dunia ini. Ingatlah, karena ada 5 tahapan lagi yang akan kita hadapi. Bila kita tergolak, kalau kita sudah masuk ke surga, tergolaklah. Sebelum itu jangan. Makanya orang-orang dulu sikit golaknya. Sikit golaknya. Golak, sonyum aja dia. Ya, sonyum saja dia. Jadi tuan-tuan sekalian, zurqa ini hitam mata ini dia. Membiru dia. Karena tak bisa tidur, mengantuk, tapi karena takutnya menunggu suasana itu. Takut, tak bisa tidur. Dan kita pernah mengalami itu. Ketika besok mau ujian, contohnya keputusan yang luar biasa, memutuskan, menentukan nasib kita, malam ini tak bisa tidur kita, padahal mengantuk, tertidur, terbangkit lagi, tak cukup tidur, hitamlah mata itu. Itu gambaran zurqa tadi itu. Dikatakan wa nahsyurul mujrimina yauma zurqa, orang-orang mujrim, orang yang berdosa itu zurqa. Maka sesama mereka nih, tuan, ya, al-mujrimin nih, orang berdosa nih, ketika dihimpunkan dia, digiring mereka nih, yatakhafatuna bainahum, berbisiklah sesama mereka, berbisik. Apa bisiknya? Kita kok, in labistum illa asyra, engkau nih, kita inilah, tidaklah tinggal kita di dunia ini dia, illa asyra, 10 hari aja. Kalau kita sekarang hidup 10 tahun, merasakan hidup 20 tahun, 30 tahun, bahkan kita hidup 100 tahun di atas dunia ini, kalau udah sampai di tempat ini, rupanya hanya 10 hari aja kita merasakan hidup di dunia ini.
10 hari saja tuan-tuan. Sekarang kita berhura-hura lah ke sana kemari 10 tahun 20 tahun. Setelah kita meninggal, berada dalam situasi ini, berbisik-bisik sesama kita, oh rupanya kita hidup baru 10 hari rupanya, padahal dah 100 tahun. Apa gunanya? Tak ada guna. Maka kata Allah, nahnu a'lam bima yaqulun, kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan. Siapa pula? Idh yaqulu amsaluhum tariqatan, berkata orang yang lebih lurus jalannya. Ini orang-orang baik pula yang berkata. Kalau orang-orang yang tidak baik berkata, berbisik sesama mereka itu, 10 hari aja kita tinggal di dunia ini, padahal udah 100 tahun kita tinggal dah. 10 hari saja. Sedangkan orang baik itu sama mereka berbisik, illa bistum illa yauma, engkau hanya duduk tinggal di sini di dunia ini yauma, 1 hari saja. Jadi tuan-tuan, yang kita rasa 10 tahun itu kemana dia? Kemana dia? Makanya orang-orang yang faham tentang ini, tidaklah mereka mau menyia-nyiakan hidup mereka selama hayat di kandung badan itu. 1 hari punya lotih hidup 20 tahun 30 tahun sampai ke zaman ini 1 hari rupanya tinggal di dunia itu. Baik tuan-tuan sekalian, Rasulullah SAW dalam dakwahnya, beliau terkadang bahkan mungkin selalu menceritakan tentang hari kiamat. Ini kan hari kiamat nih. Tentang ketika ditiupkan sangkakala, kiamatlah tuh ya, kiamatlah namanya itu. Nabi menceritakan ketika kehancuran terjadi ketika datangnya hari kiamat itu. Hancur. Maka bertanyalah orang-orang kafir nih kepada Rasulullah. Kan diceritakan bahwa kiamat tuh kan ada film film kiamat itu tak betul lah film tuh. Kalau sur nengok tak apa-apa lah ya. Kiamat bukan macam gitu dia. Ketika terjadi kiamat itu, tuan-tuan sekalian, disebutkan Rasulullah hancur semuanya. Ketika mendengar pernyataan-pernyataan ini dari Rasulullah, maka bertanyalah orang-orang Quraisy itu kepada Rasulullah, seperti Allah firmankan dalam ayat berikut ini, yang kata Allah, wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka tuh dan mereka bertanya kepada engkau nih tentang gunung ganang. Gunung-gunung itu macam mana? Kalau engkau katakan bahwa kiamat itu bila terjadi hancur semuanya, orang kafir Quraisy ini terbayang mereka tuh gunung yang ada dekat samping kiri kanan mereka, bukan macam gunung di kita tanah semuanya. Kalau di sana tuan-tuan sekalian batu granit, boleh jadi panasnya Mekah Madinah itu pantulan cahaya matahari ke batu tuh dia merembet ke masyarakat tuh, paneh lah dia. Macam mana batu ini bisa hancur? Logika, mereka bertanya dengan logika mereka. Oleh karena itu dalam pelajaran tauhid ini tak boleh logika itu mengatasi wahyu. Wahyu itu mesti berada di atas akal. Kalau akal mengatasi wahyu, sekular kita nanti. Semua mau kita akal-akalkan, tak boleh, tak sampai akal itu dia. Mereka bertanya, kalau begitu macam mana gunung ganang itu? Macam mana hancur? Macam mana begitu kerasnya? Wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepada engkau tentang hal ihwal gunung-gunung itu. Macam mana dia kalau begitu? Fakul, maka katakanlah, kata Allah kepada Rasulullah, katakan kepada mereka, yansifuha rabbi nasfa. Allah akan hancurkan gunung itu sehancur-hancurnya. Kenapa? Karena gunung itu Allah yang menciptakannya, dan hukum yang berlaku bagi gunung itu Allah juga yang menciptakannya.
Faidharuha qa'an safsafa, dia menjadi padang yang datar, la tara fiha iwaja wala amta. Apa maknanya? Dihancurkan gunung, datar ya Tuhan. Jadi nanti terjadinya hari kiamat ini Tuhan-Tuhan, semuanya datar, atau bumi kok atau. Dikatakan bumi ini berganti dengan bumi baru, dan langit diganti dengan langit yang baru. Allahu a'lam, begitulah dikatakan. Bumi baru, langit baru, la tara fiha iwaja wala amta. Ketika kiamat sudah terjadi, hidupkan kembali tuan-tuan sekalian, tak ada yang rendah dan tak ada yang tinggi, rata semuanya. Rata, bukan macam sekarang nih, dia berganti dengan bumi baru, langit pun diganti dengan langit yang baru. La tara fiha iwaja wala amta. Sampai situ dululah. Ya dah habis kita waktunya. Insyaallah minggu hadapan kita akan teruskan lagi pengajian tafsir kita ini. Mudah-mudahan diberkati kita semua dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.